Ya kayak paspor ukurannya. Menarik ya, kenapa setelah sekian lama gitu ya. Apakah karena ada kompetitor yang akan rilis juga nih bentuk yang seperti itu? Pergi ke iBox tuh kalau ditanya barang nggak ada. Oh. Dan katanya ada kulik-kulik ke gudangnya yang di dalam tuh semua barang ditahan, Vin. Jadi basically mereka mungkin emang nunggu gitu. supaya harganya udah resmi naik, baru sekarang rilis gitu. Karena gue sih ngelihat Messi bakal capek nih udah. Karena dari kemarin kan extra time terus. Nah, energinya udah tersedot tuh ya. Kan recovery-nya cuma berapa hari nih. Jadi England stand a chance gue bilang. Artinya apa Bang Messi? Hello. Bandung. Yo, what is up guys? Welcome back to Best Indo Tech Podcast. Yes, Beat Podcast is back. Ya, kita lihat di seberang gua ada siapa nih. Udah lama gak kelihatan. halo semuanya. Gila, udah setahun lebih ya Vin ya. Setahun Terakhir. lebih ya. Julai ya? Juli ya? Juni-Juli waktu. Juli ya. Ya, jadi Edwin is here yang akan hosting podcast juga. Dan ada siapa lagi kalau bukan ada Mr. Daniel di belakang sana ya. Lagi jaga kandang. Asisten wasit ya. Yes, jadi ini bisa dibilang episode podcast lagi ya setelah sekian lama ya. Dan makanya gue pengen ajak teman-teman tim Best Indo Tech, terutama juga ada Edwin juga di sini buat kita bikin lagi podcast ini karena ada keinginan untuk kita bisa sharing lebih dalam ya seputar teknologi, seputar ya hal-hal yang terjadi di dunia tech sendiri yang mana sekarang cukup banyak yang sebenarnya mesti bisa kita bahas ya. Makanya ini comeback lagi setelah setahun ya berarti Win ya. Yeah, lebih ya, setahun lebih ya terakhir kita bikin ya kali ya. Terakhir sempat sama Daniel juga. Dan ya ini kita coba revive. Kita menghidupkan kembali Beat Podcast. Jadi langsung aja ini buat bulan Juli ya, pertengahan Juli. Menjelang bulan-bulan tech rilis. Apa yang rilisin bulan Juli? Bulan Juli ini ada apa tuh? Samsung. Kita bakal bahas harga-harga gadget juga yang naik. Yep. Kita bakal bahas apa lagi? Piala Dunia. Udah mau final berarti ya? Hah? Udah mau final berarti? Udah mau final, exactly. By the time ini tayang tuh udah semifinal ya. Jadi langsung aja kita masuk videonya. Silakan Edwin untuk membuka. Oke, topik pertama kita mau ngomongin soal kenaikan harga gadget ya. Jadi sebagaimana kita tahu sekarang dalam berapa bulan terakhir ya Vin, rasanya tuh harga gadget tuh naik gak masuk akal ya. Naik. Yang paling gong tuh kemarin orang pada kebakaran jenggot waktu MacBook tiba-tiba naik harga banget. Gua kebakaran jenggot banget kemarin. Gue tadinya mau cobain MacBook Neo tuh. Base price-nya tuh yang 10,75. Terus kalau misalnya lu beli di iBox yang cicilan 12 bulan lu bisa dapat free 1 bulan jadi 9,9 juta. Oh, itu. Gue hold waktu itu kayak gak usah lah ngapain gitu kan. Iya. Tiba-tiba sekarang harganya naik hampir 2,5 juta. Jadi berapa ya? 13 jutaan kalau gak salah. Gue tuh yang gue kaget tuh yang 15 inch, yang 512. Dimana naiknya itu jadi hampir 2 kali lipat. Iya, kayak MacBook Air M5 itu naiknya 4,75 juta dari 20 jutaan jadi 25,2. Dan yang paling tinggi itu MacBook Pro 14 inch M5 Pro. Jadi lucunya tuh Win, jadi gue sekarang pakai MacBook Air 15 inch ini. Baru banget kemarin gue cerita sama Daniel juga, kita 2 hari ya sebelum, kan naiknya itu kemarin 1 Juli, bulan baru, kayak bensin aja udah kan. Kita nyari laptop ini, kalau gak salah tuh Apple kan announce-nya itu sekitar 20-an Juni bakal naik. 20-an atau belasan deh, kayaknya 2 minggu sebelum. Mereka ada announcement, yang Tim Cook bilang gak bisa hold, yang gak bisa harga. Akhirnya gue sama Daniel udah kayak, Dan mau update gak? Dia bilang, boleh tuh menarik, cobain yang MacBook Air M5. Karena emang waktu itu kita udah sempet hands on sih ya, tapi yang kita akhirnya review waktu itu yang MacBook Pro 14 inci. Karena editor perlu MacBook Pro. Jadinya akhirnya MacBook Pro dulu kita bahas, setelah MacBook Pro berita ini keluar, naik. Jadi akhirnya gue langsung cari-cari, yaudah Dan kita coba deh MacBook Air M5. Pas Tim Cook udah announce, dia naik harga. Jadi by the time itu di-announce, gue langsung cari di online, di e-commerce. Gue udah masukin ke keranjang. Terus gue syuting 1 video. By the time gue keluar, udah sold out. Terus jam 12 siang gue cari lagi 1. Ada nih Dan. Masukin keranjang lagi. Syuting reels lagi sebentar. Keluar, udah sold out. Akhirnya sore ketemu 1, yaudah gue langsung check out aja. Gue gak tanya lagi ke orangnya. Ternyata barangnya gak ada.
Di cancel langsung. di cancel. Jadi drama banget kemarin. Gue juga denger-dengar, ini nggak tahu ya, di threads gue baca-bacain ada orang yang bilang mereka semua pergi ke iBox tuh kalau ditanya barang nggak ada. Oh. Dan kalau mereka katanya ada kulik-kulik ke gudangnya yang di dalam tuh semua barang ditahan, Vin. Jadi basically mereka mungkin emang nunggu gitu. supaya harganya udah resmi naik baru sekarang rilis gitu. Karena mungkin nggak lucu ya kalau mereka rilis MacBook Air M5 baru rilis berapa minggu tiba-tiba udah naik harga gitu kan. Mungkin orang jadi kaget. Jadi mereka banyak hold out stok MacBook pada nggak ada di pasaran gitu ya. Terus tiba-tiba begitu naik baru dilepas gitu lah istilahnya. Iya, kemarin gue sempet bener tuh sih, gue sempet nanya juga. Gue lewat di satu toko Blibli, lu bilang ini kan masih baru banget mas, jadi stoknya limited banget. Itu karena abis gue di cancel berapa kali tuh. Tapi akhirnya gue dapet dari satu toko, mungkin dia ada stok yang dari bulan lalu, karena kan udah berapa bulan sebenarnya ini. Harga udah naik apa masih harga? Harga masih lama. Oh. Jadi 2 hari gue dapet sebelum harga baru ketok gitu. Jadi akhirnya upgrade. Karena sebelumnya gue pakai 13 inci, gue ngerasa mungkin gue semakin tua. Jadi gue pengen coba layar yang lebih gede. Dan akhirnya gue upgrade dari 13 inci ke 15 inci. Dan Daniel sekarang pakai yang 13 inci. Gimana Dan rasa pakai MacBook 13 inci? Boleh dong sharing-sharing tipis-tipis. Baru berapa seminggu ya Dan ya? Baru seminggu. Pakainya resminya sih sekitar 5 hari lah. Yang pasti berasa ya sekarang udah gak bawa tas lagi. Udah gak bawa tas? Pakai itu aja pouch. Oh, pakai pouch doang. Laptop sleeve. Oh, oke. Ditenteng-tenteng. Jauh lebih enteng, jauh lebih kecil, lebih mungil, ketimbang 15 inci. Kalau 15 inci dipegang ujungnya kayak gini, itu berasanya minta ampun. Oh yes, masih berasa berat bobotnya ya. Bobotnya ya, karena kan berat di ujung ya, terlalu gede ya. Kalau kayak gini ya lebih ke portability-nya aja. Tapi nantilah dibahas, itu kan mau di-review. Kalau di-spill sekarang nanti gak review lagi. Iya, at least first impression dulu lah. Betul. Ya enggak. Ya tapi intinya gitu sih, harga MacBook, iPad, dan lain-lain ya. Basically semua barang yang membutuhkan storage dan RAM bisa dibilang mengalami kenaikan karena fenomena Ramageddon ya. Kecuali iPhone gak sih? Tapi iPhone juga udah naik ya katanya ya? iPhone udah naik. Kalau nggak salah naik sekitar 1 juta. Oh, iPhone, oh ini ada beberapa nih, iPhone 15. Sekarang 128 di 12.999, 256, 15, 249. Naik sekitar 1 juta sampai 500.000. Oh 500.000 deh. Actually belum terlalu banyak. iPhone 18 nih berarti yang bakal menarik ya. Iya, tebakan lu kira-kira bakal naik berapa juta Vin base price-nya? Gua sih ngelihat kalau dari yang iPhone 17 kan sekarang sekitar berapa? 17 juta juga ya. Kalau nggak salah sempat 16-an. iPhone 17 itu dari 17.249, terus kalau 17 Pro itu 23.749. Wah, gua rasa sih at least yang regulernya bisa 20 sih. Naik sekitar 3 jutaan gitu 3 jutaan, bare minimum. Ya, chaos banget sih, aduh. Itu baru Apple ya, yang kemarin cukup bombastis ya. Kalau brand-brand lain gimana Win, lu lihat? Sama, jadi sebenarnya yang lucu, ini fenomenanya kan bisa dibilang industry wide ya. Beberapa kali gue datang ke acara kayak launching HP-nya Oppo misalnya. Yang terakhir kan ada Find X9s sama Oppo Reno 16 series gitu kan. Iya. Waktu X9s keluar itu juga sebenarnya orang lumayan bisa dibilang ya kaget. Karena harga-harga HP yang launching setelah bisa dibilang kenaikan harga RAM ini itu harga yang gak make sense sekarang. Karena dibandinginnya sama sebelum Ramageddon itu kan. Yes. Tapi itu nanti akan jadi harga yang make sense, jadi harga new normal kalau menurut gue ya. Karena ya ketika stok-stok dari yang HP-HP yang lama, yang dengan pricing yang lama itu habis, ya udah kita cuma akan ada ketersediaan HP ini doang gitu. Yang lucu adalah kemarin waktu Find X9s keluar, itu kan harusnya dia speknya di bawah Find X9. Iya. Tapi harga launchingnya itu 1 juta di atas harga Oppo Find X9 gitu. Waktu itu Find X9 keluar bulan November tahun lalu ya. Iya. Itu 15 juta gitu kan, 14.999. Tiba-tiba Find X9s 15, itu keluar 16 juta, 15.999 ya. gitu. Tapi sekarang kalau kalian cari Find X9 biasa, itu kayaknya udah nggak ada di pasaran gitu ya guys. Kebanyakan secondnya doang gitu. Jadi kayaknya emang strategi mereka juga kayak shrinkflation gitu nggak sih Vin? Mereka sengaja mungkin ngasih supaya harganya nggak naik jauh-jauh banget, cuma naik 1 juta doang, mereka kasih spek yang turunin lah gitu. Satu sisi mereka juga kena hemat cost, di sisi lain kita yang mesti bayar costnya. Iya, lebih tinggi. Daniel kemarin kan sebenarnya nyobain yang X9s ya, dan ya. X9s itu dan waktu X9 Ultra. kita lihat tuh kayak
menarik banget ya. Ini bakalan lebih terjangkau kan. Premis awalnya kan karena speknya belum lebih tahu rendah. Waktu itu belum tahu harga memang. Cuma kalau dilihat kan kayak menarik nih karena X9 sendiri kan sebuah memang HP-nya oke banget sih secara spek, secara kamera. Nah di sini kan diganti apa aja diganti kalau nggak salah prosesor ya. Prosesor diganti. Kamera Kayaknya Main sensornya diganti. main sensor ya, Iya, betul. Ada sedikit sedikit lah. ya. Cuma nggak terlalu signifikan gitu. Dan kita lihat wah ini potensial banget sebenarnya bakal jadi menarik. Waktu harganya keluar, duar gitu semua ekspektasi langsung bubar. Dan juga kayak kemarin yang baru keluar itu Oppo Reno 16 series. Itu Gue tuh oke. bener-bener kaget gitu. Yang Pro-nya sekarang udah nyentuh harga 16 juta. Udah flagship. Dengan harga segitu, lu nambah dikit lagi, lu bisa dapat Vivo X300 Pro. Iya. Jadi Iya. ya harga-harga HP yang baru launching 1, 2, 3 bulan belakangan ini emang bisa dibilang gak make sense lah. Gitu. Akan jadi new normal ketika harga-harga HP yang dulu make sense itu udah hilang dari pasar. Iya, jadi susah banget buat kita tuh nge-compare guys, terutama sama tahun lalu gitu. Kayak X300 Pro kan tahun lalu kan sebenarnya kan kalau dibilang secara harga ya belum kena efek Ramgeddon ini tadi gitu. Jadi ketika dibanding-banding itu aduh jadi kayak serba salah kita. Di satu sisi new normal sekarang begitu, di sisi lain tahun lalu tuh semua jadinya harganya bisa dibilang ya bagus. Walaupun sebenarnya harga tahun lalu pun ada efek naik juga udah mulai sedikit-sedikit gitu loh. Iya. Ya jadi balik lagi ya beli aja udah. Jangan nyesel nggak beli, mending nyesel beli. Tapi menurut lo kalau lo sendiri kasih rekomendasi gimana Vin menanggapi bisa dibilang new normalnya ini? Dan apakah menurut lo ini akan jadi kenaikan yang sesaat atau ini will stay for longer gitu? Gua malah ngelihatnya kan RAM ini sendiri sempat udah ada isu kalau kemarin udah mulai orang-orang di Cina yang scalping, yang nyimpen banyak tuh nggak bisa jualan lagi. Karena harganya udah mulai turun. Tapi ternyata enggak, karena AI booming ini masih ternyata terus berlanjut ya dengan ChatGPT segala macem. Ternyata itu masih berlanjut lagi dan mau nggak mau harga ya kena juga. Dan gue sih ngelihatnya ini sih bakal lama sih Win. Kalau melihat teknologi AI yang kita pakai sendiri di sini kan kayaknya semakin lama juga semakin meningkat ya. Nggak sekedar kayak tahun lalu yang cuma buat kalau kata orang LLM. Sekarang udah kayak bisa generate video, bisa macam-macam lah. Banyak banget yang udah bisa kita aplikasiin di kehidupan kita, terutama di kalau ngomongin konten juga, walaupun kita bukan kita pakai muka kita untuk jadi konten juga sih, tapi lebih kayak proses editing semua, kayak kemarin kita bandingin di MacBook Pro, emang fokus ke AI-nya tuh tinggi banget, tapi di sisi lain ya ternyata bikin kasus apa sih namanya Ramgeddon atau kekurangan chip RAM ini tuh bakalan lama dan efeknya ya tadi harga udah gue sih ngerasa tadi prinsipnya mending lu nyesel beli daripada lu nggak beli gitu. Yeah, jadi gue sih sempat research juga gitu ya. Jadi Ramgeddon ini kan sebenarnya disebabkan permintaan memori chip buat AI itu naik gitu kan. Yeah. Jadi waktu gue research tadinya gue kira itu adalah storage RAM yang sekarang ada di consumer products itu beralih semua ke AI. Padahal ternyata sebenarnya enggak. Beda ya. Jadi sebenarnya pabrik mereka itu kayak SK Hynix, Micron sama Samsung. Mereka tuh yang tadinya bikin chip storage sama RAM, tiba-tiba mereka ditawarin sama company-company AI ini bikin namanya HBM, High Bandwidth Memory Chip gitu ya. Jadi sedikit lebih kompleks produksinya dari memori biasa, tapi marginnya jauh lebih tebel. Jadi karena mereka dapat margin lebih tebel, mereka ya udahlah. Prioritas itu aja. Bikin semua lini produksi gue pindahin ke shift ke sana karena marginnya lebih tinggi gitu. Dan akhirnya jadinya kalau gue research lagi untuk mereka bisa penuhin permintaan yang consumer products lah yang kayak sekarang gitu ya. Mereka tuh lagi bangun fasilitas tambahan gitu ya. Dan itu juga mungkin baru bakal rampung 2 tahun ke depan gitu ya. Jadi mungkin kenaikan harga ini will stay for longer lah ya. Jadi new normal gitu gak sih Vin? Yap. Gue kemarin baca soal beberapa brand gede terutama sistem mereka jualan RAM-nya itu adalah yang punya RAM nih, gue datang nih ke lu, gue cuma bisa kasih lu segini, harganya segini, lu mau ayo, nggak mau buy. Kemarin gue baca itu kalau nggak salah dari Steam ya, waktu mereka mau jualan Steam Machine kan mereka butuh RAM. PR-nya adalah gitu, untuk sourcing RAM-nya itu setengah mati dan kalau mereka sekali menolak tawaran harga di hari itu,
besok-besoknya mereka kemungkinan nggak dapat lagi. Jadi mereka mau nggak mau brand-brand ini harus beli di saat ya seadanya, cuma tawarannya cuma bisa kayak gitu. Otherwise say goodbye to your products, istilahnya kayak gitu kali ya. Jadi ya mau nggak mau sih, ini kondisi yang ya tidak diinginkan tapi dipaksakan harus begini. Well, sedih kalau ngomongin ini ternyata sekasus itu ya. Dan kalau ngomongin harga sendiri, tadi kan kita udah Apple iya, Oppo iya. Apalagi nih yang belum? Samsung. Samsung dengar-dengar nih ya, karena mau rilis yang baru-baru, bakal ada harga baru juga. Tapi sebelum kita ngomong harga barunya, mungkin kita ngomongin HP barunya. Udah ada yang lihat mungkin, Edwin, Daniel, bocoran-bocoran di internet? Tipis-tipis dari Samsung Indonesia juga udah. Oh yes, Dikit. di sosial medianya semua ya. Yeah. Apa rasa baru, rasa bentuk baru. Enggak sih. Baru lah. Enggak apa, dia bahasanya pakai bahasa Inggris semua kan. Jadi kalau kita cek tuh hashtagnya kan tadi tuh ya, Fold the Doubt. Atau apa temanya tuh New Shape Unfold. New Shape. Tuh, jadi ada New Shape, New Joy, New Insight, Healthier You, New Shape, Immersive Experience. Jadi intinya mereka bakal ngeluarin bentuk yang baru dari si Z Fold yang mana udah berapa tuh 7 generasi begitu-begitu doang lonjong sekarang gitu. bakal keluar yang versi kayak passport ya size. compact lah, lebih kecil, lebih kayak paspor ukurannya ya. Cuma menarik ya, kenapa setelah sekian lama gitu ya, apakah karena ada kompetitor yang akan rilis juga nih bentuk yang seperti itu, gosip-gosipnya ya. Gimana Ben menurut lu? Iya, kelihatannya sih tahun ini mereka semua bakal nyoba ya. Jadi Apple kan juga udah banyak rumornya kan yang iPhone Ultra gitu ya. bilangnya kan. Yang juga bentuknya emang passport size foldable gitu kan. Kalau sebelumnya kan sebenarnya passport style foldable ini udah pernah dikeluarin Huawei. Cuma di China ya. Oppo juga pernah keluarin waktu Oppo itu. juga pernah, ya? Oppo Find N yang kedua. Oh iya. Kita pernah review tuh waktu itu. Dulu bentuknya agak ngotak dulu sebelum akhirnya jadi lonjong gitu. Iya betul. Jadi kayaknya ini Samsung ya karena momennya Apple juga ngeluarin mungkin ya Vin ya. Jadi mereka benar-benar mau direct compete sama Apple gitu di form factor yang baru ini. Tapi kalau menurut lu sendiri form factor yang baru ini gimana Vin? Apakah ini bakal jadi gimmick doang atau here to stay? Form factor yang lebar itu. Jujur gua tuh suka HP compact sih. Jadi buat gua this is very very interesting to use gitu. Nggak cuma sekedar bentuknya juga yang compact, karena kalau gua research layarnya, rasionya itu cukup familiar. Jadi kalau nggak salah di luarnya itu 3:2, kalau di dalamnya itu 4:3. Jadi rasio-rasio layar yang mungkin kalau TV zaman dulu itu kan kalau nggak salah 4:3 ya. Dia nggak lonjong, dan nggak terlalu lebar banget gitu. Jadi semuanya tuh kayak lebih persegi panjang, tapi bukan yang kayak wide, kayak yang sekarang kayak gitu. Ini yang menarik memang implementasi aplikasinya nanti gitu. Karena ya tadi bentuknya berbeda. Kedua juga memang kalau sebelumnya kan filosofi Samsung dia bilang kenapa gue kasih layar depannya gepeng. Karena biar bisa 1 tangan. Ketika dibuka pakai 2 tangan. Nah sekarang dengan posisi gitu gue yakin harus 2 tangan sih. Gak bisa lagi ngetik pakai 1 tangan tuh. Nah kenapa filosofinya dirubah? Nah itu nanti kita lihat ya jawabannya kayak gimana. Tapi sih kalau dilihat secara use case untuk layar dalamnya nih yang gue lihat. Enaknya itu adalah buat mungkin nonton konten sekarang. Yang horizontal nggak terlalu banyak black bar atas bawahnya. Tapi kalau kalian mau konten vertikal, HP-nya dibelokin, vertikalnya gede banget tuh. Kayak usable space-nya jadi lebih banyak sih untuk terutama layar dalamnya. Dimana sebelumnya kan dia banyaknya mengkotak gitu si layar dalamnya. Pasti bilangnya cover screen yang luar ya. Ini yang dalam layar lipatnya itu. Dan gosip-gosipnya juga crease-nya bakalan berubah. Apanya? Crease-nya. Crease, ya. Jadi belahannya yang orang-orang banyak protes, gue sendiri namanya HP lipat ya. Kan ada bekas nih, kulit lu ada bekas ya gitu kalau kelipat. Cuma Oppo kan kemarin keluarin tuh yang gak ada crease-nya katanya. Nah Samsung juga kali ini katanya bisa dengan titanium ya Dan ya? Jadi nama teknologinya itu Flex Titanium. Oke. Jadi dia ngeganti bagian di bawah panelnya. Dari yang sebelumnya itu kalau normal Flex OLED itu pakai polimer atau plastik. Plastik ya. Sekarang dibikin semacam titanium dan ini eksklusif punya Samsung. Oh, oke. Pakai titanium ya. Titanium kan solid ya. Bisa dilipat berarti.
Kalau nggak salah bukannya Oppo yang lipet, yang Find N6 juga kalau nggak salah pakai teknologi yang diganti gitu ya bawahnya kayak titanium juga. Kalau nggak salah ya. Mungkin yang ini implementasinya Samsung, tapi kalau seingat gua yang Find N6 beda dari N5 itu adalah dia ada elemen yang di bawah panel yang Chris barusan kalau nggak salah pakai titanium juga gitu. Oh, kalau Oppo tuh seinget gue waktu itu dia punya lipetan tuh, teardrop shape kalau nggak salah. Ya, Jadi pas dia, ngelipet iya pas ngelipet nggak terlalu, cembung. yang bikin crease-nya kayak lebih minim lah. Hmm. Tapi tetap ada sih sebenarnya pasti lama-kelamaan. Tapi ya nggak Ya. tahu, kita lihat. Makin lama makin nyaru lah. Makin ya sebulan kemudian nanti kita lihat ya setelah kita pakai. Kalau form factor baru ini sendiri Win, prediksi lu kayak gimana? Ya menurut gua sebenarnya gua nggak gitu nyaman, maksudnya gini, menurut gua form factor baru ini lebih nyaman diutamainnya untuk selalu dalam posisi kebuka. Karena itu paling natural untuk konsumsi entertainment gitu kan, yang layar lebar. Tapi ketika dalam posisi kelipet, menurut gua kenikmatannya di bawah atau lebih nggak enak daripada yang form factor sekarang. Oh, oke. Karena ya satu lebar kan, jadi nggak bisa one handed, dan yang kedua ketika lo konsumsi konten vertikal kayak Instagram atau TikTok akan lebih banyak black bar di kiri dan kanan, dan mungkin juga akan jadi lebih bantet videonya karena kan lebih pendek kayaknya ya. Yes. Gitu. Jadi gue penasaran gimana cara mereka bakal implementasi supaya ini berasa natural dan logical lah, enak gitu. Kalau dilihat tuh ini ukuran layar depannya memang dari bocoran-bocoran yang ada di GSM Arena nih ya. 5,4 inch. Itu even lebih kecil dari HP-HP compact. Compact itu masih sekarang 6 inci kecil kan. Nggak ada yang 5, ini 5, jadi yes, menarik untuk dilihat soon. Karena next week ya, minggu depan akan kita bahas lengkapnya. Gua akan terbang ke UK untuk hands on langsung. Jadi ditunggu kontennya di sosmednya Best Indotech. Penasaran sih gue suka banget sama HP compact sih Win, makanya gue sangat antusias untuk ini. Cuma memang use case experience-nya yang gue masih belum kebayang juga sih sebenarnya bakalan kayak gimana. Dan karena perubahan bentuk seperti ya namanya device pada umumnya, akan ada masa-masa adaptasi aplikasi-aplikasi developer untuk mengupdate si desain atau di aplikasinya, layoutingnya biar lebih cocok sama desain barunya. Pasti awal-awal kayak ada aja ntar yang overlap lah segala macem kayak gitu. Jadi ya menarik sih. Kalau kamu gimana Dan? Flip ya kamu ya nungguinnya ya? Lebih ke flip sih. Lebih ke flip. Apa yang membutuhkan inovasi baru dari flip phone sebenarnya. Kayaknya kalau dilihat kan tahun kemarin tuh flip udah full screen ya. Full screen. Kayaknya udah peak gak sih jadinya? Udah puncaknya. Kalau apalagi yang bisa tinggal dilakuin ditambahin ya? telefoto lens aja sih. Karena kan sekarang mereka selalu main sama ultrawide kan. Gak ada ruang buat telefoto. Tapi mungkin dengan bentuk baru foldable, aku jadi lebih tertarik dari flip ke foldable yang ukurannya sekarang lebih compact. Oh, kamu suka juga berarti HP compact kan? Aku suka HP compact. Dan kebetulan foldable belum ada, masih sedikit lah yang compact bentuknya. Baru tadi kayak Edwin bilang Huawei. Oh yes. Oppo. Tapi itu cuma beberapa model doang. Iya. Huawei terakhir yang terbaru ya, cuma nggak rilis ya di Indo ya. Kayaknya kecil banget sih, kalau gue belum pernah pegang juga sih itu. Lu pernah pegang nggak? Di China gue pernah. Oh, oke. Gimana? Gitu, kayak agak awkward sebenarnya kalau dalam posisi ketutup. Oke. Lu suka HP kecil nggak? Pertanyaannya. Gue suka, cuma. Lu kan pakai Pro kan? Yeah. iPhone Pro, right? Yang sebenarnya regular size, bukan yang Pro Max. Gue sampai sekarang belum terlalu ada ibaratnya dorongan dalam diri untuk yang kayak, menurut gue HP Fold tuh lebih menarik daripada Candy Bar biasa. Karena walaupun gue punya HP Fold, gue lebih banyak pakai ya layar luarnya gitu. Dan kalau pas lagi pakai layar luarnya nggak seenak yang biasa, jadi what's the point? Kecuali gue selalu pakai layar dalamnya gitu. Itu mungkin baru lebih menarik buat gue gitu. Yap. Ya layar dalamnya tuh gue juga cuma pakai kalau lagi konsumsi multimedia, nonton. Dan ya itu kan form yang istilahnya lu pakai tablet dan HP at the same time. Cuma memang use case-nya cukup terbatas, kecuali ya mungkin kalau kalian yang emang, banyak kan gue liat orang tua juga sih pakai itu ya. Karena mungkin lebih gede, lebih enak. Tapi di sisi lain juga secara
Kalau gue lihat sih yang bentuk yang baru ini ketika dibuka tadi, mau vertical mode-nya itu cukup mengakomodasi lah, gue bilang. Use case yang biasa kita lakuin. Karena bentuknya itu cocok horizontal dan cocok vertikal juga. Vertikal Cuma tuh maksud lo dalamnya waktu gitu di ya. tilt. Iya, kayak waktu gini. dibelok kayak gitu. Jadi kayak majalah gitu. Kayak berasa proper tablet aja gitu. Dimana yang kalau yang biasa kan katanya sih bakal ganti nama. Karena dia ada series ya. Jadinya ada yang Fold biasa, ada yang Fold apa gitu ada namanya nanti. Oke. Gue sih dengar-dengar gitu. Kalau Flip secara desain gue lihat sama kayaknya ya dari leaks yang ada. Paling tinggal dalemannya nih bakal ada perubahan. Perubahan yang mungkin ke arah apa sih, ke arah baterai kalau gue baca. Karena kalau dilihat-lihat dan ya kayak kamu bilang ya di rekomendasi HP ya. Ya itu baru ketahuan juga di rekomendasi HP. Ya setelah kita research keseluruhan, setelah harga-harga tadi kita bahas naik lah, RAM segala macam juga mahal. Ternyata HP-HP tahun ini itu tuh banyak fokusin ke baterai semua. Tapi itu Chinese manufacturers nggak sih? Mostly ya. Kalau Samsung soalnya kan, correct me if I'm wrong ya, kayak mereka belum pakai silicon carbon kan? True. Yes, mereka belum pakai tapi kapasitasnya juga nambah. Kapasitasnya nambah cuma memang belum dibatas silikon karbon sih kayaknya ya. Karena kayaknya limitasinya kan Samsung di berapa? Mereka 5.000 cuma ya? gedein baterai tapi mereka nggak bisa madetin energy density-nya gitu kan. Kemarin sih kalau kayak Z Fold 7 kan dia bisa tipisin tuh. Dengan kapasitas baterai yang sama dari Z Fold 6. Yang mana Z Fold 6 lebih tebal. Nah makanya menarik untuk dilihat si Z Fold Next-nya nanti ini yang 8 ya. 8 series gak tahu yang gede atau yang kecil. Gue bilangnya yang gitu aja ya, gede kecil ya. Baterainya sih katanya ada improvement juga. Cuma selevel silikon karbon kah? Gue belum tahu juga. Doubtful sih. Doubtful. Sesuai hashtagnya ya, Fold the Doubt. Fold the Doubt. Jadi hashtag itu tuh kalau kita bahas sedikit menarik gak Win? Menurut lo Win, Fold the Doubt. Ya, kenapa menurut lo hashtagnya kayak gitu? Dia mau meng-convince orang-orang yang masih ragu ya, doubt. Karena dia kan Samsung kan udah berapa generasi ya bahas punya Z Fold nih, punya smartphone lipat udah 7 tahun bikin. Jadi orang-orang mungkin yang masih berpikir untuk menunggu Apple mungkin yang bikin HP lipat juga, udah daripada ragu-ragu, udah yang pasti-pasti aja gitu. Jangan ragu-ragu lagi. Apalagi tahun ini karena kelihatannya Apple bakal keluarin foldable, jadi mungkin ya doubt-nya akan hilang gitu. Nah, Apple sekarang udah keluarin loh gitu udah kan. Keluarin, udah jelas nih, berarti emang kepake. Tapi gue jadi nginget ini Win, skenarionya si S25 Edge. Waktu dia ngeluarin HP tipis, itu kan emang rumornya iPhone bakal keluarin iPhone Air juga. Jadi kayak gue duluan nih, kayak gitu. Tapi ternyata kurang perform ya katanya ya, kurang laku atau kayak gimana. Dan emang in general yang HP-HP ultra tipis itu nggak terlalu diterima di pasar ya. Even yang lucu sekarang Vin, iPhone Air itu harganya lu bisa temuin lebih murah daripada iPhone 17. Iya, itu jujur gue pengen beli lagi karena gue punya gue jual Win kemarin. Oh lu sempat pakai terus lu jual? Iya, gue sempat beli waktu itu di Malaysia pas dia launching. Terus akhirnya setelah gue review, gue nggak pakai, ribet pakai eSIM segala macam, akhirnya gue jual. Cuma sekarang gue kayak, wah harganya udah menarik sih ya sebenarnya ya. Dan sebenarnya emang secara user experience lumayan unik. Walau memang kalau kita lihat ya in general kayaknya orang-orang nggak minta HP tipis sih. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau HP limitasi yang bisa dibilang karena jadi nggak ada kamera ultrawide sama speakernya mono. Betul. Mungkin kalau itu dua di fix bakal lebih menarik gitu ya. Karena basically secara spek jadi sama yang iPhone 17 regular gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kalau kita ngomong Samsung S25 Edge sendiri ada semua tuh Win. Iya. Ultrawide ada, stereo speaker. Tapi nggak laku juga Win. Itu kayaknya emang agak susah gak sih ya kayak kalau Apple tuh kayak beda sendiri gitu loh. Market punya cara pikir terhadap produknya Apple. Iya. Tapi Samsung S25 Edge ketika harganya turun dibanting gila-gilaan jadi 11 juta 10 juta itu langsung banyak banget loh Vin yang kayak oh iya ya jadi hidden gem. Iya. Wah gila. Iya. Waktu itu gue liat ini 10 juta 11 juta mantap banget. Iya. Kita masih ada sih di atas tuh. Menarik untuk kita take a look back ya. Oke. HP udah, ada apa lagi nih? Wearables. Berarti kalau ngomongin Samsung akan ada Galaxy Watch juga nih yang bakal rilis. Yes, ada Galaxy. Kira-kira ada berapa? Watch setahu gue ada 2 nanti bakalan. Yang regulernya sama yang ultranya. Secara wearable sendiri
lu pernah pakai Samsung wearables, Win? Ya, Galaxy Watch Ultra pakai. Oh, lu pernah pakai Watch Ultra? Ring juga lu pernah kan pakai? Iya, sempat nyobain yang ring. Gimana? Kita dipinjemin. Heeh. To be honest, kalau ring kayaknya sekarang nggak terlalu hype lagi nggak sih? Gue nggak tahu ya. Kayaknya kedepannya akan lebih banyak fokus ya ke wearable yang jam tangan gitu. Tapi mungkin kalau gue mau prediksi, kedepannya mereka akan lebih fokus ke gimana cara data itu di present gitu ya. Yep. Karena itu yang ngebedain wearable satu dengan yang lainnya gitu kan. Yes. Kayak lo sekarang pakai Fitbit Air. Ya, gue lagi cobain Fitbit Air. Dan bener lu bilang ya, it's all about data yang lu bisa tangkep sih. Karena sebenarnya awalnya gue pakai ini kan, cincin yang Ultra Human Air. Yang kayak Smart Ring, sama kayak Galaxy Ring juga. Cuma kenapa gue lebih suka Ultra Human waktu itu dibandingin Samsung? Karena cara dia present datanya itu. Gitu kayak bener-bener simple dan gampang dimengerti lah. Terus buat kita tuh dia udah kasih tahu nih kayak, oh lu bagusnya begini nih, dikasih solusi-solusi. Nah untuk Fitbit Air nih gue coba share-share dikit karena gue tuh memang lagi mencoba melarikan diri dari Apple Watch ya. Pakai jam biasa aja gitu. Untuk Fitbit sendiri itu dia present datanya satu tingkat di atasnya lagi karena lu bisa kayak ngobrol sama ada coachnya. AI coachnya. Iya ada AI coachnya itu lewat kayak Gemini kayak gitulah istilahnya. Tapi gue baru pakai seminggu juga sih. Jadi dia tuh masih kalibrasiin, kayak dia tuh udah ngasih lu skor, readiness lu seberapa ready, misalnya lu ada mungkin ada intensive sport hari ini atau lu mau ada practice atau exercise atau nge-gym. Kemudian sleepnya juga ya dipakai buat tidur nyaman, surprisingly. Padahal gue tuh nggak suka sebenarnya pakai kayak gini waktu tidur. Tapi waktu gue pakai emang nyaman walaupun ujung-ujungnya gue lebih prefer mending di cincin aja. Cuma memang di cincin ini problemnya adalah data yang dia capture itu dia nggak frekuensinya nggak setinggi di smart band gini. Yang itu bisa dibilang continuous real time ya. ya? Iya continuous terus. Kalau ini mungkin kayak 1 menit sekali, jeda 3 menit sekali mungkin kayak gitu. Karena baterainya kan kecil banget gitu. Dan di sini sendiri dia sekarang semenjak gue pakai udah hampir 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun hampir 3 tahun. Dia ada kasih mode baru namanya chill mode. Biar baterainya lebih hemat. Awalnya waktu gua pakai tuh kayak baterainya 3-4 hari udah habis. Sekarang ketika ada chill mode-nya, dia bisa 6-7 hari lah. Kurang lebih baru gua cas. Ya karena frekuensinya diturunin tadi. Okay. Tapi ya dia jadi capture datanya gak terlalu akurat gitu. Kayak steps-nya gua tuh kadang kurang gitu. Jauh banget kalau gua bandingin kayak Apple Watch sama ini. Tapi dari segi sleep menurut gua surprisingly masih cukup deket lah si Fitbit sama si Ultra Human ini gitu. Gue sempat cobain Galaxy Watch juga yang Watch 8 Classic kemarin. Itu juga secara fungsi gue ngerasa mirip banget sama Apple Watch Ultra ya. Secara fitur-fitur dan segala macamnya. Cuma PR gue di Galaxy Watch itu adalah chargernya gitu. Kenapa? Jadi terakhir gue coba Galaxy Watch kalau gak salah tuh Watch 5 ya. Yang mana waktu itu tuh masih bisa reverse charging. Ya. Nah ternyata di Watch 7 ya, jadi satu sebelum si Watch 8 itu udah gak bisa lagi reverse charging. Jadi waktu itu gue travel gak bawa chargernya. Dan sekarang kan kalau ngomongin aksesoris sendiri, kalau gue pakai Apple Watch gue ada 3-in-1 charger gitu untuk travel. Jadi gampang banget, aksesibel banget nyari aksesorisnya Apple Watch. Sedangkan si Samsung Galaxy Watch, gue ada beli charger third party-nya, tapi bermasalah. Gue udah beli 2. Gitu. Satu buat travel, satu lagi ada dock kayak gitu. Dua-duanya bermasalah, nggak bisa ngecas sampai full, cas hidup jamnya sampai panas banget gitu. Jadi agak PR sih. Dan ya Samsung juga yang gua juga agak sesalin adalah strapnya juga ganti buckle-nya. Jadi dari Galaxy Watch gitu. adaptornya itu diganti di Galaxy Watch 6 juga kalau nggak salah. Jadi strap yang kalian punya sebelumnya di Galaxy Watch nggak bisa dipakai. Nggak bisa dibawa. Gitu karena apa sih namanya? Proprietary. Iya, dia punya lock-nya tuh ya, lock sistemnya diganti. Biar tujuannya katanya lebih nyaman. I don't know gitu. So itu sih untuk wearables. Kalau lu pakai apa Win sekarang? Gua lagi nyobain Huawei Watch GT6 Pro sih. Biasanya kan gua pakai Apple Watch, cuma gua lagi iseng aja gara-gara kemarin kan ada yang Huawei Watch yang apa sih, yang Fit 5
Pro ya, yang bisa diabetes risk study itu. Oh, yang kecil itu ya. Iya, tapi gue gak gitu suka karena form factor-nya kotak. Dan gue lebih suka yang bulat gini. Dan ternyata setelah gue research yang GT6 Pro ini juga kebagian. Jadi software update dia dapat yang diabetes risk study. Gue kayak, oke, gue lagi nyoba aja sih. Oh, oke. Gitu. Tapi yang GT6 ini yang baru ya? Iya, ini yang GT6 Pro. Oh, lu sebelumnya kan pakai GT juga kan kalau nggak salah Waktu itu kan kita kebagian dapat nyobain yang GT5 Pro ya. Oke. Tahun lalu. Yang lu review ya itu ya waktu itu. Iya. Oh, ini yang versi terakhirnya berarti. GT6 Pro. Oke. Daniel pakai wearables nggak? No, actually hanya untuk olahraga. Oh, pakai apa kalau olahraga? Terakhir tuh masih pakai Huawei Fit. Oh, yang watch fit juga berarti Watch ya? Fit. Yang Tapi kecil itu cuma juga. buat nge-tracking si olahraganya itu, lari atau apa jaraknya. Selain kalau di luar itu enggak pakai wearable sama sekali. Iya sih, gue tuh karena lagi terpadel-padel, lumayan sih karena kalau pakai Apple Watch tuh sebelumnya lu mesti aktifin mode sportnya. Itu kalau sekarang pakai Fitbit tuh dia tahu, oh lu habis olahraga nih ya kayaknya ya. Auto detect ya. Auto detect gitu dia. Cuma yang gue benci adalah dua-duanya, Apple Watch sama Fitbit ini. Gue kan sekarang lagi sering nganter anak sekolah karena anak gue udah masuk sekolah. Gue naik motor anternya. Gue selalu dikira gue olahraga. Lu lagi lari pagi ya? Lu lagi sepedaan ya? Dia tanya kayak gitu. Sama di Apple Watch pun juga gitu. Lu lagi workout nih, katanya kayak gitu. Padahal gue cuma naik motor gitu. Dan ternyata itu gue nggak tahu sih. Mungkin kalau kalian ada yang tahu settingannya boleh share di bawah. Satu lagi sih yang gue penasaran pengen tahu nih pendapat teman-teman. Steam Machine. Ada yang gamers, gaming? Gue sekarang lagi mainnya pakai Steam Deck sih. Nah, lu cocok nih harus lu coba Win Steam Machine Win. Tapi itu kayak PC di konsolin aja gak sih? Steam Deck di PC-in. Di PC-in. Di konsolin, harus colok monitor. Walaupun memang harganya yang ya sama kayak yang tadi bikin geleng-geleng. Kalau dicek startingnya itu dari 1050 US dollar. Kayak resolusi TV. Jadi kenapa harganya naik ya sama kayak tadi pas kita bahas soal RAM-geddon. Harga-harga parts juga semua lagi naik ya. Dari RAM dan segala macamnya. Yang ujung-ujungnya Valve bilang mereka nggak mau istilahnya tuh subsidi kali ya. Iya. Dimana kalau konsol kan biasanya kan mereka mensubsidi. Kayak jual PS rugi. Jual rugi karena lu bakal cuan dari gamenya. Sedangkan di Steam sendiri mereka tuh jual game murah-murah. Jadi mungkin nggak terlalu bisnis modelnya nggak masuk. Jadi dia udah jual di margin yang sesuai aja lah istilahnya gitu. Dan kalau dihitung-hitung emang kalau dibikin PC itu katanya harganya ya emang sekitaran segitu sih dengan spek yang kurang lebih sama. Tapi gue tuh suka ideasnya sih karena bentuknya kecil banget. Terus cocok di ruang tamu buat gue yang mungkin punya anak sama istri. Kalau mungkin gue taruh PC di living room, gue bakal diteriakin nih. Atau bakal di onjang anjing sama anak gue. Dorong, jatuhkan gitu. Nah kalau kecil minimalis mungkin dia nggak terlalu notice gitu kali ya. Dan mungkin lu bisa ngaku-ngaku ke istri lu itu wifi router kan? Nah, flash speed. Tahu nggak Dan? Aku nggak tahu lagi. Jadi ada satu meme Korea tuh. Ya jadi soal Korea apa Jepang ya? Iya Korea. Korea ya bener ya. Gimana cerita? Ada seorang suami bawa pulang PS5 gitu. Terus dibilang sama teknisi yang masang, ini router nih kata dia. Mereka flash speed. Kalau nonton abis ini. Harus nonton abis ini. Kalau kalian belum nonton juga boleh banget nonton. Keren banget sih itu. Dan ya sayangnya itu sih, harga Steam Machine ini tinggi banget dan gak masuk akal. Dan sama halnya dengan controllernya, yang mana di Indonesia, gue tuh kemarin pas ke Australia, dapet di sana Win. Beli di Facebook Marketplace, harganya masih oke. Yang sedikit di markup dari harga normal, karena memang udah sold out juga. Jadi emang ada ya demand-nya tinggi. Gue beli sekitar 2 juta. Di Indonesia, open PO-nya itu sekitar 5 juta. Goreng banget ya. Digoreng. Karena mungkin satu susah, karena kedua ya mungkin perlu ada margin yang gila. Karena tapi lo udah pakai, Vin? Gue udah pakai. Surprisingly okay. Mungkin akan ada abis ini konten mega unboxing. Jadi kalau kalian pengen cek jadwal tayangnya kalau nggak salah besok. Itu layoutnya kayak PS, analognya di tengah, tapi ada trackpadnya. Yep. Ala-ala Steam Deck. Jadi kalau yang main game-game kayak FPS gitu-gitu tuh kepake banget. Lo konekinnya ke Steam Deck? Ke PC. Oh ke PC. Okay. Gitu. Dia ada dongle-nya gitu, yang mana berfungsi juga sebagai chargernya. Yep. Jadi dia cukup, desainnya menurut gue cukup jenius, cuma memang harganya yang agak-agak sama
build quality kali ya. Build quality-nya ya kayak Steam Deck gitu, plastiki, nggak yang kerasa premium kayak DualSense atau PS5 punya controller. Bahkan Xbox sekalipun, Xbox menurut gue plastiknya kayak tiny bit more premium. Kalau di Steam controller ini kayak lebih kasar gitu. Karena di Steam Deck juga lu berasa kan kalau pegang ya. Plastiknya beda, nggak terlalu smooth kayak tekstur. Jadi ya itu sih menarik untuk dilihat di Indonesia ntar gimana. Cuma menarik gak nih guys Steam Machine buat kalian? Kayak gue ngerasa sih demand-nya gede. Cuma karena harganya gitu kan tinggi. Langsung hilang semua harapan orang-orang bisa punya kayak konsol / PC gaming. Karena bisa jadi PC juga kan sebenarnya gitu. Iya. Gue berasa justru lebih niche sih. Kayak yang perlu sebuah Steam device di living room gitu. Emang niche juga sih bener. Tapi dari gue lihat review-review orang-orang yang udah pakai, kayak mereka ngerasa emang ini didesain buat living room banget gitu. Kayak intentionalnya tuh emang sesuai. Cuma ya balik lagi harganya tadi, you have to pay for the price and limited banget juga katanya masih. Jadi kita mesti nunggu undian gitu katanya. Biar nggak di scalping. Cuannya ya dari beli game di Steam lebih murah ya. Betul. Daripada kalau konsol kayak Xbox atau PS gitu kan. Dan nggak perlu bayar online ya, dimana PS, Nintendo, Xbox mesti bayar nggak? Xbox Game Pass gitu kayaknya ya? Ada Game Pass. Ada ya. Mesti sama kalau Steam ada Cloud Save. Dan Steam ada Cloud Save, betul. Jadi kalau lu main Steam Deck atau lu main handheld lain, kayak misalnya di Android kan sekarang udah ada Game Hub, game native yang lu bisa main game itu, game PC, ya game Steam kalian, library-nya, itu kalian bisa sinkron save-nya. Misalnya, habis main di rumah, habis itu mesti ke toilet nih, kalau kata Daniel tadi cerita ya, gue mesti ke WC, ya bawa aja konsol tinggal main di WC gitu. Kalau PS, ada sih ya PS, ada PS, apa sih namanya lupa. Ya apa tuh namanya? Lupa gue yang si handheldnya itu ya, ya cloud gamingnya. Iya virtual gaming. Tapi itu kalau dibawa keluar, ya chance untuk lag segala macamnya tinggi banget. Kayak gitu. Karena itu kan cuma streaming doang kan. Cuma streaming doang, ngandelin internet. Kalau ini kan kita ada hardware utuh di dalamnya gitu. Paling gitu sih. Oke. Terakhir, Piala Dunia. Dukung siapa? Win? England, udah pasti. England ya? Bring it home. Bring it home. Daniel? Spanyol. Apa? Lamal ya, Lamal. Lamal Yamin. Pengennya Perancis sebenarnya. Tapi udah kalah ya. Udah kalah. Ya, kita shoot ini tuh hari Rabu sih ya guys. Jadi malam ini baru baru main tuh si Inggris Argentina. Gue sih ngelihat Messi bakal capek nih udah. Karena dari kemarin kan extra time terus. Iya juga ya. Iya kan? Energinya udah tersedot tuh ya. Kan recovery-nya cuma berapa hari nih. Jadi England stand a chance gue bilang. Masih gitu. Jadi ya gue setuju sama lu Win, England. Spanyol jago sih. Skuad muda ya. Termuda kedua sih. Ya ternyata gitu ya? Di Piala Dunia ini maksudnya seluruh tim. Dan ya menarik sih permainannya keren banget. Perancis bener-bener diobok-obok. Gak bisa berkutik ya bener-bener. Dan gue surprise kipernya ternyata Unai Simon ya. Iya, Solid juga Simon, bener-bener. Cepet reaction dan ya kiper Arsenal tidak terpilih. GGMU. Oke, berarti itu dulu aja guys untuk podcast opening ya. Setelah sekian lama kita comeback pemanasan dulu, nanti kita akan coba godok-godok lagi yang lebih menarik, terutama nanti dengan adanya Edwin juga. Nanti di sini bareng Daniel dan bareng tim Base-nya Detek lain. Jadi make sure kalau kalian ada ide-ide menarik, share aja di bawah, kita ngobrol bareng di sana. Karena komen dari kalian sangat-sangat bermanfaat buat kita, guys. I really appreciate you guys watching this podcast. Itu aja, semoga bermanfaat. Ada lagi, Win? Itu dulu ya. Itu dulu ya, boleh. Dan Daniel kameranya mati dan dianya juga ikutan koit di belakang kamera. Thank you Daniel yang udah join dan ya thank you so much guys. Boleh kasih jempol, subscribe, hidupin notifikasinya dan itu aja. Nama gue Malvin, ada Edwin dan Daniel di belakang kamera. Ada Nata juga di sini. Thank you so much for watching. See you guys next episode. Bye. Ciao.